Pak Albert, ayo dong semangat. Udah, aku lagi sedih. Kenapa? Aku mau jalan nggak ada kendaraan. Ya kan sekarang mau udah gampang, apa-apa ada. Susah. Ojek online ada. Ah, pada Mobil sibuk. online, ada Pak. Semuanya offline. Bapak udah pernah belum naik ojek online? Belum kan? Kemana-mana biasanya Pak bawa kendaraan sendiri nih Pak Albert. Iya, lagi males nyetir sendiri, kepengen Ya udah nih, ada ojek gitu. online yang mau datang. Ntar Mana? tanya-tanya langsung aja sama Boleh, dia. boleh, Kan boleh, Pak Albert belum pernah tuh naik ojek online. Belum pernah. Tuh. Misi Oh, ojek, iya. ojek. Mari, Nah, silakan. tuh, Bapak ojek online ini sudah datang. Oke, Jack ya. Iya, Pak. Ini oke. Silakan, Jack. Pak siapa Pak namanya Pak? Agus, Bu. Pak Agus. Silakan Silakan Pak Agus. silakan. Iya. Pak Agus ini profesinya sebagai ojek online di salah satu perusahaan ya. Pak Agus sudah berapa lama profesi 2 tahun, sebagai? Bu. 2 tahun ya, berarti dari awal apa? Dari awal pembukaan. Pak Albert kan belum pernah nih naik ojek online. Belum. Ya, gimana sih itu Pak, kalau naik ojek online tuh Pak? Bapak kalau udah punya aplikasi bisa pesan Langsung ke situ langsung ya, ojek online. online. Ya. Tapi ya yang seru tuh ya di ojek online itu bahkan ada sampai akun tentang cerita ojek gitu, lucu-lucu lagi. Pernah ada pengalaman lucu nggak sih Pak? Kalau saya dulu mau narik nih, udah pede aja jalan dari Pasar Ciputat sampai Pondok Pinang. Udah janjian sama sewa, nggak taunya helmnya ketinggalan di rumah. Wow, pengalaman lah ya. Iya. Iya. Habis kalau mau di cancel juga sayang ya. Iya, saya. Paling jauh, tapi memang jaraknya sekarang 25 km paling jauh ya. Iya. Tapi pernah makin lama makin jauh pernah nggak Masih. sih Pak? Ke Gunung Sampai kemana? Putri. Oh sampai ke Gunung Putri. Dari UIN Ciputat, mental ke Depok. Mental dari lagi. Depok ke Cilengsi. Maksudnya dari mental-mental Cilengsi. gitu gimana sih? Oh ini belum Jadi pernah gini, naik Pak. ojek sini, ojek online nih. Saya kan dapat orderan di UIN nih, UIN Ciputat. Nganter ke sono. Nganternya Nganter ke ke sana. Depok dah, ya kan. Dari UIN ke Depok. Heeh, Dari Depok dapat lagi. Dapat lagi ke Cilengsi. Cilengsi. Kita ambil kan. Dari Cilengsi dapat lagi Gunung Putri. Nah dari Gunung Putri saya udah nggak berani, udah hutan dulu serem. Iya. Takutnya ntar Gunung Sindur kan. Nyambung terus ya. Nyambung terus Pak, asal mau aja. Ngomongin soal profesi, ini ada pramusaji pinggir jalan. Namanya Alton Emmanuel da Silva. Pria asal Brazil ini kesehariannya berkeliling di jalan raya untuk menawarkan makanan ringan dan minuman dingin. Awalnya ia berjualan dengan menggunakan kaos lengan buntung, celana pendek, dan sandal jepit. Tapi ternyata cara ini tidak membuahkan hasil. Pengendara mobil bahkan ogah menurunkan kaca jendelanya. Akhirnya, ia memutar otak dan memutuskan untuk mengubah penampilannya saat menawarkan dagangan. Ia berpakaian sangat rapi, justru mendapat banyak sekali perhatian. Tak sedikit orang yang membuka kaca demi membeli makanan dan minuman darinya karena pakaiannya sangat rapi itu. Oh, idenya, iya ya, kadang-kadang orang judge the book by its cover. Karena awalnya dia sering tuh menjajakan makanan pakai kaos lengan buntung, sandal jepit, malah nggak laku. Giliran kayak gini orang-orang malah pada seneng di kemacetan untuk beli makanannya dia. Pak Agus, kali dapat sewa dalam sehari berapa banyak sih atau total paling banyak berapa kali? Paling banyak bisa 17. Bisa 17 itu dari jam berapa tuh? Start dari jam berapa tuh? Kalau lagi bagus jam 9 dapat, jam 9 pagi nih. 9 pagi ya. Kadang sampai jam 12 malam dah kita mentok lah tuh, jam 12 malam bisa 16. Ini kan Gantung pantat aja kalau mau kuat-kuatan ya. Tarik terus. Tapi ini kan memang pekerjaan ini adalah salah satu yang diminati juga nih di Indonesia, lagi viral Iya. banget nih ya. Emang penghasilannya gimana sih Pak? Penghasilan sih kalau di online itu asal bangun pagi-pagi, kita berdoa dulu dah bangun pagi-pagi, rajin itu ya insya Allah sih minimal 200 masuk. 200.000 sehari tuh minimal udah bersih ya. dah tuh, itu Udah udah masuk. Juga. Pernah dapat penumpang nyebelin nggak Pak? Pernah Gimana Pak nyebelinnya Pak? ceritanya baru dapat, baru kita telepon. Dia udah ngomong, Pak lama amat sih, sudah setengah jam. Masya Allah, baru dapat nih. Baru nanyain posisi udah ngomong, cepetan Pak. Dalam hati tarik, gaya mana balik maghrib ya kan. Akhirnya kita tarik, lemes. Terus sampai rumahnya, ada perasaan kesel dikit kan. Turun di mana Mas? Enggak Bang, sini Bang. Saking kesel ya. Turun di mana sih? Sabar-sabarin aja lah ya Pak ya. Namanya manusia kan. Ya itulah suka. Mana bekerja pasti begitu. Ya tapi doain lah Pak Haji lah, mudah-mudahan lancar. Insya Allah. Orang yang
Amin. bekerja dengan tulus ikhlas. Amin. Mudah-mudahan mendapatkan Melimpahkan barokah. rezekinya, Amin, amin. dipanjangkan rezekinya. Amin, amin. Ya, kita lihat ini ada juga profesi tukang servis panci keliling. Di Solo, Jawa Tengah ada nih jasa servis alat dapur. Salah satunya adalah servis panci. Panci yang rusak diperbaiki dalam waktu 15 hingga 30 menit. Masih Nah, kita ada lihat ya? tayangannya. Panci dan loyangmu bocor, serahkan saja pada ahlinya. Inilah aktivitas sehari-hari Sriono, seorang tukang servis patri dan servis panci keliling. Sudah 9 tahun ini, Sriono berkeliling di sejumlah wilayah Solo untuk menawarkan jasa servis aneka peralatan dapur yang terbuat dari aluminium, seperti panci, oven, dandang, ceret, wajan, dan lain-lain. Dengan terampil, cekatan, dan menggunakan peralatan sederhana, Sriono mampu memperbaiki perlengkapan dapur yang rusak dalam waktu 15 hingga 30 menit. Tarifnya pun juga murah, mulai dari Rp7.500 hingga Rp20.000, tergantung besar kecilnya panci dan tingkat kerusakannya. Dari jasanya sebagai tukang servis ini, dalam sehari Sriono rata-rata mampu mengumpulkan uang antara Rp50.000 hingga Rp100.000. Sriono mulai keliling dari kampung-kampung mulai 8 pagi hingga 6 sore, tergantung dari banyaknya peralatan dapur yang harus diperbaikinya. Nah, seperti itu ya. Profesi apapun silakan dijalankan selama itu profesinya positif ya. Tidak apa-apa, rezeki orang bisa dari mana aja. Benar. Termasuk Pak Agus begini juga Iya, ya, Pak. Pak. Makasih Pak Agus sudah hadir di Makasih Pak Agus. Sukses selalu. Sukses terus Pak Agus. Lancar semua Lancar rezekinya. rezekinya. Biar keluarga semua bisa bahagia deh. Ya saya antrin ya. Ini siapa? Pak Albert. Pak Albert. Albert. Panjangannya Albert Pingpong. Itu bet. Pingpong. Kita udah ketemu. Udah ketemu tadi ya? Kayaknya sih, Kabar? udah ketemu. Jangan diminum puasa Orang udah lebaran, bukan lewat. Nih, aku lagi ada kerjaan baru aku. Apa kerjaan? Oh iya, nyicip-nyicipin susu. Kerjaan kok nyicip-nyicipin susu? Iya. Kerjaan apa nyicipin susu? Gituin Profesi rasanya. kayak gimana sih? Coba jelasin dong Nah, profesi ini penyicip ada nih susu, aneh profesi banget. yang mirip-mirip sama saya. Emang saya terinspirasi dari beliau ini. Ini di Badegu. Badegu itu adalah salah satu sosok milk sommelier atau pencicip susu. Jadi di Milk profesi sommelier. pencicip susu, ini dia Ya. nyicipin susu sama wadahnya nggak sih? Enggak, masa wadahnya. Oh. Ini dikasih wadah. Sejak dulu dia amat menyukai susu sampai menghabiskan 3-4 liter susu per hari. Namun kecintaannya pada susu semakin bertambah setelah dia mencicip susu mentah atau raw milk itu untuk pertama kalinya. Sejak itu, ini penasaran mencicipi ragam susu yang dihasilkan di wilayah berbeda di Belanda. Dia pengicip profesional ya. Nah, ini Ba apa Bas ya? Bas kini keliling dunia untuk mencicipi susu mentah. Nah, kayaknya kalau dari pabriknya langsung bisa juga tuh ya. Bisa tuh dia langsung serot gitu loh Pak. Nah, Bas mampu mendeteksi sentuhan rasa susu berbeda berdasarkan pakan sapi dan tanah tempat sapi diternakan. Jadi kalau dia ngicip susu, set, oh ini tahu nih, ini Ini dari sapinya mana dari nih? mana, Sapi makannya dari apa. Cibinong nih, sapi dari kebun Makanannya ini dia tahu, dia Iya. paham saking cintanya Saking sama cintanya us-us ya. Susu. sapi. Dulu Bekti waktu kecil cita-citanya mau jadi apa sih, Bekti? Aku sih mau jadi artis. Cita-cita aku dulu kecil dari artis. Terus nggak kepikiran tuh yang lain-lain. Pokoknya ya Fokus ya. kalau boleh di runut-runut sebenarnya pengen jadi dokter lah, pengen jadi pengacara dan segala macam. Tapi kok pada saat lihat TV tuh Ya, artis kok itu. pengen masuk ke dunia pertelevisian ya gitu. Terus cita-citanya aku terus ya dalami lah ya. Tapi ini ada anak-anak kecil yang kita tanya cita-cita mereka mau jadi apa sih. Kadang-kadang emang suka berubah-berubah dan lucu-lucu jawabannya. Coba kita lihat ya. Bener. Jadi berpikir Rahel, Rahia, Claire, Jennifer. Aku kalau gede mau jadi pembikin kue. Dokter, Koki. Biar orangnya sakit. Nyuntik. Karena aku suka membantu Mami bikin kue. Mau coba masak. Kocak banget. Emang anak-anak tuh kalau ngomong tuh ya. Anak-anak tuh ngomong apa adanya gitu. Lucu banget. Ngomong-ngomong ini kita lihat ada Profesi unik lagi ya? profesi unik yang baru. Namanya jasa like Instagram. Ya Allah. Nah, Gimana sih? ini dia nih, media sosial yang belakangan ini rame ya, menjadi lahan bisnis yang menggiurkan. Yalah, Tidak tiba-tiba sedikit. kita posting ada beli follower mulu. Iya, para pengguna media sosial seperti di Instagram mengidamkan akun dengan follower yang banyak dan like yang berlimpah. Hal itulah yang dicium oleh beberapa oknum sebagai peluang bisnis. Mereka menyediakan jasa like secara masif lewat pabrik
like atau yang lazim disebut sebagai click farm. Ya Allah, ini jasa like-nya dia. Tuh, handphonenya Astaga. dijajarin di situ tuh. Praktek Jadi ini praktek ini terbongkar. terbongkar ya. Ketika sebuah rekaman menunjukkan bagaimana pabrik like palsu tersebut bekerja. Pabrik itu disinyalir berada di China. Astaga. Lebih dari 10.000 smartphone digunakan untuk membombardir like atau rating tinggi kepada klien yang berani membayar mereka. Ini apa? Termasuk ilegal atau? Harusnya Ilegal ilegal ya, ini berarti kayaknya like-nya kan palsu semua. Palsu. Itu akan merugikan beberapa pihak lah itu kan. Iya sih, pasti Iya akan kan, ngerasa. Instagramnya Bekti juga pasti ngalamin deh ketika kita posting isinya, wah udah mau jualan dari pembesar AP gitu Ini kan. pengecil perut, pakai Pengecil pelang. perut, Itu isinya ya, komen itu isinya dagangan. sama jual beli followers itu kan Iya, berarti iya. fake kan. Fake itu berarti. Nah, kalau lihat di Instagram saya kerjanya gitu ngapus-ngapusin. Oh gitu. Saya maunya bersih. Iya benar-benar. Apa itu? Selamat, Anda berhak mendapatkan tas serbaguna dari pagi-pagi. Yes, selamat. Selamat ya Bekti ya. Ya Harus ampun. menjawab dulu pertanyaan dari saya. Oh, mau Oke. pertanyaan gitu. dulu. Apa nama alat Doraemon yang bisa bikin bosen kalau dipakai? Yang bisa bikin bosen kalau digunakan. Alatnya Doraemon. Oh, Alat. alat yang bikin bosen. Alat pembikin bosan. Alat Bikin bosan. Teng, teng, teng. Salah. Salah ya? Alatnya apa nama alatnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Baling-baling bosen. Nah, Baling-baling bosan kali. ya Kurang tepat. Apa dong? apa ya? Boring-boring bambu. Aduh, boring-boring banget. Oke deh, makasih ya. Juga deh, ini Ilham. gue nih. Nih. Tapi tetap dapat dong. Kasih. Mudah-mudahan Ada isinya? bermanfaat. Nggak ada. Oh, gitu? Emang begitu, kita mah isinya isi sendiri dong. Iya dong. Kan ini lumayan buat belanja, Pak. Ngurangin plastik. Oh, iya benar juga Iya sih ya. kan? Bagus lagi, Pak, bahannya. Bener. Nih, bagus. Mau tahu siapa yang buat ini? Siapa? Ini dia. Kita Nggak ada usah, kesar ya. nggak usah. Saya udah tahu juga. Oke, kalau gitu terima Beneran kasih ada. Indra Bekti. Ya, Bekti. Indra Bekti, terima Iya. kasih ya. Sehat Bekti. selalu, Makasih, sukses salam sama Bekti. keluarga tercinta Salam. semua di Iya, rumah ya. sama Oh iya, anak-anak. salam sama sama- cucu juga sama. Yo, belum ada. Oh, cucu. Salam buat Indra Bekti ya. Oh iya, nanti Iya. aku sampaikan sama Indra Sampaikan. Bekti ya. Bener. Salam. Bener. Oke, kalau begitu silakan Bu. Saksikan Esti. terus ya pagi-pagi setiap Senin sampai Jumat di jam yang sama. Pagi-pagi Semangat!